Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Muhammad Rian Fajrul Falah dengan NIM 228022444020 akan menjelaskan materi PPT saya yang berjudul Memahami Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan. Nah, kalian tahu nggak sih pasar keuangan itu apa? Pasar keuangan adalah mekanisme yang memungkinkan orang untuk membeli ataupun menjual instrumen keuangan. Pasar keuangan ini biasanya diperlukan oleh perusahaan-perusahaan maupun individu dan pemerintah untuk menambahkan modalnya. Sebagai contoh nih, PT Sepatu ABC memprediksi adanya lonjakan permintaan sepatu sekolah setelah anak-anak kembali belajar secara tatap muka ketika pandemi COVID telah berakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut, PT Sepatu Baru perlu menambahkan mesin, lalu membayar lembur karyawan dan membeli bahan baku dalam jumlah besar. Oleh karena itu, PT Sepatu ABC tidak memiliki kas sebesar yang diperlukan, maka perusahaan itu harus mencari tambahan modal dari pasar keuangan. Adapun contoh dari yang individu, seperti Bapak Rian ingin membeli rumah seharga 1 miliar, tetapi ia hanya memiliki uang 400 juta. Ia harus mencari tambahan uang dari pasar keuangan senilai 600 juta. Dari sisi pemerintah, seperti pemerintah daerah memerlukan dana tambahan selain dari pendapatan pajak, maka ia bisa mencarinya dalam pasar keuangan. Yang selanjutnya yaitu pemain utama dalam pasar keuangan. Pemain utama dalam pasar keuangan ada 3. Yang pertama peminjam, yang kedua penabung atau investor, yang ketiga lembaga jasa keuangan. Poin pertama yaitu peminjam. Peminjam adalah pihak yang memerlukan dana untuk mendanai pembelian mereka. Peminjam terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, perusahaan yang memerlukan uang untuk membiayai investasi dan ekspansi bisnis mereka. Yang kedua, individu yang meminjam untuk membeli rumah atau mobil dan produk lainnya. Seperti contoh tadi itu, Bapak Rian yang memerlukan uang untuk membeli rumah. Yang ketiga yaitu pemerintah. Lalu pemain utama yang kedua yaitu penabung atau investor, yaitu pihak yang memiliki uang untuk diinvestasikan. Biasanya mereka adalah individu yang menyimpan uang dengan berbagai macam alasan, seperti memiliki kelebihan kas. Lalu pemain utama yang ketiga yaitu lembaga jasa keuangan atau institusi keuangan, yaitu pihak yang membantu mempertemukan si peminjam dan penabung atau investor. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Materi selanjutnya yaitu jenis pasar keuangan. Yang pertama ada pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Pasar aset fisik atau yang dapat disebut pasar aset real adalah pasar untuk produk seperti beras, mobil, real estate, komputer, atau mesin. Sedangkan pasar aset keuangan berkenaan dengan saham, obligasi, wesel, dan hipotek. Lalu yang kedua yaitu pasar spot versus pasar futures. Pasar spot adalah pasar di mana aset yang dibeli atau dijual diserahkan dengan segera. Sedangkan pasar futures adalah pasar di mana partisipan saat ini setuju untuk membeli ataupun menjual aset pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu pasar uang versus pasar modal. Pasar uang adalah pasar untuk sekuritas yang jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun dan sangat liquid. Pasar uang ini berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan jangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.
Sedangkan pasar modal adalah pasar untuk saham dan utang jangka menengah. Biasanya jangka menengah ini 1-10 tahun ya, dan juga jangka panjang yaitu 10 tahun ke atas. Contohnya instrumen investasi jangka menengah dan jangka panjang adalah saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif dari efek. Nah, yang selanjutnya yaitu pasar perdana atau primary market versus pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah pasar di mana investor membeli saham dari emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Pada saat dilakukan initial public offering atau IPO, emiten beserta perusahaan penjamin emisi efek melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada calon investor. Kemudian dana investasi dari investor ini langsung masuk ke emiten dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Sementara pasar sekunder adalah transaksi pembelian dan penjualan sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu private financial market versus public financial market. Private financial market adalah pasar yang transaksinya hanya melibatkan dua pihak. Transaksi pada pasar ini dinegosiasikan langsung antara dua pihak tersebut dan dilakukan berdasarkan kesepakatan mereka. Salah satu contoh transaksi private financial market yaitu pinjaman bank. Sebaliknya, public financial market, siapapun yang memiliki uang untuk diinvestasikan dapat berpartisipasi untuk memberikan pinjaman dan berinvestasi ketika perusahaan bermaksud untuk memberikan pinjaman, atau berinvestasi ketika sebuah perusahaan bermaksud untuk meminjamkan uang dan menerbitkan sekuritas. Nah, yang selanjutnya yaitu suku bunga dalam pasar keuangan. Suku bunga dalam pasar keuangan ada 5. Yang pertama, tingkat bunga kupon atau coupon rate. Yang kedua, tingkat bunga tunggal atau simple interest. Yang ketiga adalah add-on rate of interest. Yang keempat, diskon method. Dan yang kelima, bunga majemuk atau compound interest. Suku bunga dalam pasar keuangan yang pertama yaitu tingkat bunga kupon atau coupon rate. Bunga kupon adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit sekuritas utang sesuai dengan kontrak. Tingkat bunga kupon dihitung dari nilai nominal obligasi. Nilai nominal atau face value adalah nilai pokok obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut sudah jatuh tempo. Misalnya nih, PTA menerbitkan obligasi senilai 5 juta per lembar dengan jangka waktu 3 tahun. PTA akan membayarkan kupon obligasinya setiap 6 bulan sekali. Persentase kupon tersebut adalah 5% per tahun dari nominal obligasinya. Jadi, besar kupon yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi per tahun adalah 5% dikali dengan 5 juta, yaitu ketemunya 250.000. PTA membayarkan kupon obligasi setiap 6 bulan selama 3 tahun, sehingga setiap tahunnya pemegang obligasi memperoleh 2 kupon. Dengan demikian, PTA akan membayarkan kupon setiap 6 bulan sebesar 250 dibagi 2, karena 250 itu 1 tahun, lalu dibagi 2 karena dibayarnya setiap 6 bulan sekali, jadinya ketemu 125.000. Lalu suku bunga dalam pasar keuangan yang kedua yaitu tingkat bunga tunggal atau simple interest. Bunga tunggal merupakan metode paling sederhana dan paling mudah untuk menghitung besar bunga pinjaman, karena pada metode ini besar bunga dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Biasanya metode ini digunakan pada kredit kendaraan bermotor atau pinjaman jangka pendek. Pada metode ini, angsuran bulanan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu, baru sisanya digunakan untuk mengurangi pokok pinjaman. Misalnya, kredit motor sebesar 100 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga tunggal 9% per tahun. Total bunga yang akan dibayar
dibayar dihitung dengan cara bunga selama 3 tahun sama dengan pokok pinjaman dikalikan tingkat bunga dikalikan banyak periode. Pokok pinjamannya yaitu 100 juta lalu dikali dengan tingkat bunga 9% atau dapat ditulis 0,09 lalu dikalikan 3 tahun. Dan jawabannya yaitu 27 juta, itu bunga selama 3 tahun. Jika bunganya dibayar per bulan, maka jawabannya yaitu 750.000. Ketemu dari 27 juta dibagi 36 bulan atau 3 tahun. Jadi jawabannya 750.000. Total angsuran per bulan yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Baru sisanya digunakan untuk mengurangi pokok pinjaman. Suku bunga dalam pasar keuangan yang ketiga adalah add-on rate of interest. Dalam metode ini, seluruh utang bunga dihitung di awal pinjaman sehingga memastikan bahwa seluruh bunga dilunasi meskipun pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo. Total bunga sama dengan pokok pinjaman kali tingkat bunga kali banyaknya periode. Total bunga tersebut lalu ditambahkan ke pokok pinjaman. Besarnya angsuran per tahun dihitung dengan membagi total bunga dan pokok pinjaman dengan jumlah tahun angsuran. Misalnya PTC menerbitkan surat utang senilai 1 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Setiap 3 bulan PTC mengangsur pokok pinjaman sebesar 250.000. Pembayaran bunga sebesar 12% per tahun dilakukan setiap 3 bulan sekali. Total bunga 1 tahun yang akan dibayarkan adalah 120.000. Diperoleh dari 1 juta dikali dengan bunganya 12%, sehingga setiap bulan PTC membayar bunga sebesar 30.000 yang didapatkan dari 120.000 dibagi 4 karena dibayarnya setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi pada akhir bulan ketiga, PTC membayarkan bunga sebesar 30.000. PTC juga membayar pokok pinjaman sebesar 250.000, sehingga sisa pokok pinjamannya menjadi 750.000. Lalu pada akhir bulan ke-6, PTC juga tetap membayar bunga sebesar 30.000 meskipun pokok pinjaman telah turun menjadi 750.000. PTC juga membayar pokok pinjaman sebesar 250.000 sehingga pokok pinjaman menjadi 500.000. Pada akhir bulan ke-9, PTC juga tetap membayar bunga sebesar 30.000 meskipun pokok pinjaman telah turun menjadi 500.000. PTC juga membayar pokok pinjaman 250.000 sehingga sisa pokok pinjamannya yaitu 250.000. Pada akhir bulan ke-12 atau yang terakhir, PTC tetap membayar bunga sebesar 30.000 meskipun pokok pinjaman telah turun menjadi 250.000. PTC juga membayar pokok pinjaman sebesar 250.000 sehingga sisa pokok pinjamannya menjadi 0 atau lunas. Suku bunga dalam pasar keuangan yang keempat yaitu diskon method. Dengan metode ini bunga ditentukan sebelum pinjaman diberikan, jadi ditentukannya di awal. Kemudian bunga dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman dan jumlah tersebut yang diberikan kepada debitur. Misalnya nih, PTD menerima pinjaman dari bank sebesar 1 juta selama jangka waktunya 3 bulan dengan bunga sebesar 12% dengan metode diskon. Besar bunga selama 3 bulan yaitu 30.000 diperoleh dari 1 juta dikali 12% atau bunganya, lalu dikali 3/12 atau 3 bulan per 1 tahun. Dengan metode diskon ini, PTD menerima pinjaman sebesar 970.000 saja, bukan sebesar 1 juta. Yang diperoleh dari 1 juta dikurangi dengan bunganya tadi, yaitu 30.000. Jadinya menerima pencairan pinjamannya hanya 970.000 saja. Pada akhir bulan ketiga, PTD harus melakukan pembayaran ke bank sebesar 1 juta. Jadi kalau metode ini tuh malah kayak rugi karena bunganya langsung dibayar di awalnya. Jadi hanya menerima pinjaman real sebesar
sebesar 970.000 saja. Suku bunga pada pasar keuangan yang terakhir adalah bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk dihitung dari besarnya simpanan ditambah bunga yang telah diperoleh tetapi belum pernah dibayarkan atau diambil. Pada metode ini, bunga yang dibebankan pada periode tersebut akan menambahkan jumlah pokok pinjaman. Untuk perhitungan bunga di periode selanjutnya, biasanya bank dan institusi menerapkan metode ini harus mengungkapkannya kepada nasabah atau kreditur terlebih dahulu untuk menghindari manipulasi keuangan. Misalnya, PTC menerbitkan surat utang sebesar 1 juta dengan jangka waktunya 3 tahun dan bunganya sebesar 12%. Dengan metode compound interest, perhitungan bunga setiap tahunnya yaitu bunga pada tahun pertama adalah 120.000 diperoleh dari 1 juta dikalikan dengan bunga besar bunganya yaitu 12%. Lalu bunga pada tahun kedua adalah meningkat menjadi Rp134.400 karena pokok pinjaman ditambahkan dengan bunga pada tahun pertama dulu 120.000 lalu baru dikalikan dengan 12%. Pada bunga tahun ketiga meningkat lagi menjadi Rp150.528 yang diperoleh dari pokok pinjaman sebesar 1 juta ditambahkan dengan bunga pada tahun pertama lalu ditambahkan dengan bunga tahun kedua baru dikalikan 12%. Dengan demikian total pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada akhir tahun ketiga yaitu Rp1.404.928. Materi selanjutnya yaitu jenis suku bunga menurut metode pembayarannya. Jenis suku bunga menurut metode pembayarannya ada 4. Yang pertama flat rate atau bunga merata. Pada metode ini besarnya bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap dan dihitung dari besar pokok pinjaman awal. Demikian pula angsuran pokok pinjaman dibagi rata setiap bulan sehingga total angsuran setiap bulannya sampai kredit tersebut lunas. Dalam praktik flat rate yang dikenakan pada debitur bersifat tetap atau fixed rate sehingga perubahan suku bunga pasar tidak mempengaruhi besarnya angsuran. Suku bunga ini sering dipergunakan pada kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan kredit mikro. Yang kedua, sliding rate atau bunga menurun. Pembebanan bunga setiap bulan pada metode ini dihitung dari besar sisa pinjaman sehingga besar bunga yang dibayarkan setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Namun pembayaran pokok pinjaman tiap bulan yang sama sehingga besar angsuran atau pokok pinjaman dan bunga akan semakin menurun. Suku bunga ini banyak digunakan pada kredit investasi jangka panjang. Yang ketiga, annuity rate atau bunga anuitas. Suku bunga ini termasuk kategori suku bunga efektif di mana besar bunga yang dibebankan pada setiap angsuran bulanan dihitung secara matematis sehingga total angsuran setiap bulan nilainya selalu sama dan beban bunga dihitung dari sisa pinjaman setiap bulan. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada pemberian kredit kepemilikan rumah. Yang terakhir yaitu metode floating rate atau bunga mengambang. Bunga mengambang membebankan besar kecilnya bunga kredit tergantung dari suku bunga pasar pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi, dapat lebih rendah, atau sama dengan bulan sebelumnya. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada kredit modal kerja dan kredit investasi. Nah, materi selanjutnya yaitu lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Nah, ini ada yang pertama yaitu ada contoh lembaga jasa keuangan. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga-lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. OJK mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank. OJK mengawasi kegiatan industri jasa keuangan agar tetap berjalan sesuai aturan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat khususnya dalam hal keuangan. Nah, lembaga jasa keuangan yang selanjutnya yaitu bank. Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh bank-bank di Indonesia seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank BPDDIY, Bank BCA, Bank Mega, Bank Indonesia, dan lain-lain. Lalu lembaga jasa keuangan yang selanjutnya yaitu Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan menjadikan benda miliknya sebagai jaminannya. Barang yang dijadikan jaminan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu setelah pinjaman kepada Pegadaian dilunasi. Biasanya barang-barang yang dijadikan jaminan seperti sertifikat rumah, lalu motor, lalu komputer, lalu laptop, handphone, emas, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Cukup sekian presentasi tentang pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.